Halo Sobat Ceria, selamat datang di Omichat, obrolan orang muda iman cetar. Podcast ini ngobrolnya santai, tetapi tetap bikin iman menyala. Nah, hari ini kita bahas topik super relate nih, yaitu tentang DM Tuhan. Iman Katolik dalam hidup digital di Gen Z. Wah, Bersama aku Tias. dan aku Miko. Nah, by the way, kali ini narasumber kita siapa nih, Mik? Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat keren. Ada Romo Heri dan Mas Arif. Mereka berdua tuh sosok yang sering menginspirasi anak muda Gen Z untuk aktif terlibat dalam kegiatan paroki, khususnya dalam dunia digital. Wah, keren banget nih ya, seru banget nih nanti bakal ada Romo Heri dan juga Mas Arif. Ya udah, kita langsung panggil aja ya. Romo Heri dan Mas Arif. Datang Romo Heri dan Mas Arif. Gimana kabarnya akhir-akhir ini? Luar biasa, yes. Oke. Baik. Sibuk gak Romo Heri? Sibuk wall. Kalau Mas Mas Arif? Sibuk tugas kuliah banyak. Sama sih. Karena pembahasan kita kali ini adalah iman Katolik di dalam dunia digital, khususnya dalam Gen Z. Kalau ngomong soal iman, apa sih yang langsung kepikiran di kepala Gen Z? Coba dari Mas Arif dulu deh. Iman di kepala saya langsung tertuju pada agama. Beriman, beragama. Itu. Agama Katolik ya? Iya, khususnya ya kita ya di sini Iya. ya, Katolik. Oke. Kalau menurut Romo sendiri nih, bagaimana? Man, relasi dengan Tuhan. Wah, asik. Lebih teologi. Lebih teologi. Kita dapat banget ya hari ini ya. Ada dari pandangan Gen Z, ada dari teologinya langsung. Gen Z itu usia berapa tuh? Usia Gen Z Gen Z itu itu kelahiran tahun berapa? kelahiran tahun berapa ya? 2000-an. 2000-an. Iya. Kelahiran tahun 2000. Saya Ini gini. sesepuh dia. Kalau kalian ada 2000. Gerbangnya, Iya, iya dong. kita Gen Z. Di Saya sini perantara. gerbangnya, iya perantaranya Gen Z. Iya. Nah, jadi kita bahas gimana Gen Z Katolik bisa hidup beriman di dunia digital tanpa kehilangan arah. Nah, untuk Romo sendiri nih, Ya. tantangan Romo, tantangan iman Gen Z Katolik yang paling kelihatan itu apa sih, Romo? Kalau saya ini belum begitu memahami ya yang Gen Z, karena saya bukan Gen Z, ini kayak masih Milenial. milenial. Masuk. Sebelum milenial ya Gen purba saya. Ya, tapi melihat anak-anak muda itu mereka apa namanya ya, hidupnya sudah tidak terpisahkan dengan yang namanya gadget itu ya. Iya, Iya. betul. Nah, Pasti, kalau ya. mau berbicara tentang iman ya masih bagaimana beriman lewat gadget gitu ya. Maka ya di Gen Z kalau mau beriman ya gadgetnya juga diajak beriman itu. Jadi nggak hanya orangnya aja yang beriman, tapi Nah. gadgetnya juga harus beriman ya. Karena mereka nggak lepas dari gadget. Kalau di gadget isinya game, Shopee, TikTok, nggak ada kitab sucinya, nggak ada Katoliknya, wah berarti iman mungkin belum jadi bagian dalam hidupnya. Oke. Jadi kita harus menanamkan iman bukan hanya di diri kita, tapi apa yang kita lakukan juga termasuk gadget gitu ya Romo. Betul, gadget menjadi sarana untuk mengembangkan iman. Karena mereka sangat dekat dengan gadget. Gitu loh. Oke, siap. Supaya selalu nyambung sama Sih. Asik banget ya. Kalau untuk Mas Arif sendiri, gimana di dunia kampus yang sibuk banget nih? Apa tantangan iman Gen Z yang paling kelihatan di dunia kampus? Di dunia kampus lebih ke hampir sama sebenarnya, lebih ke gadget dan lain sebagainya seperti itu. Cuma kalau tadi hubungannya dengan relasi ke Tuhan ya, kan Romo kan. Nah, ini lebih ke tantangannya lebih kemandirian dan juga lebih ke apa ya? Kemandirian sih. Jadi begini, dalam hal kemandirian itu Gen Z lebih
mengutamakan gadget dan lain sebagainya daripada harus dengan pemikirannya sendiri. Jadi maaf ya, ini soal ChatGPT. Nah, itu terlalu mengandalkan teknologi itu juga tidak bagus. Jadi tantangannya di situ. Jadi secara personal, tiap mahasiswa, tiap orang harus juga mengandalkan dirinya sendiri pribadi. Nah, itu relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, tidak hanya mengandalkan tentang digital dan teknologi. Wah, ini hati-hati, maka tantangannya saya menangkap kalau menurut ceritanya Mas Arief tadi, jangan-jangan Gen Z ini sekarang menganggap ChatGPT sebagai Tuhannya. Waduh, bahaya itu, banget ya. Gen Z kalau mau bertanya sesuatu nggak sama Tuhan, meminta sesuatu nggak sama Tuhan, tapi datangnya ke ChatGPT. Santo ChatGPT itu akan kami Jangan sampai ya ada satu ChatGPT. berdoa ChatGPT. Ya, Tapi ChatGPT ini tuh nggak slow respon loh Romo. ya slow respon ya. Ya, nggak kayak pacar gitu Oh, ya. kalau Tuhan slow respon nggak slow Tuhan? Aduh. Kalau menurut saya sih enggak ya Romo. Nah, mungkin ini juga jadi tantangan Iya. Gen Z, karena Gen Z pengen semuanya serba cepat. Iya, Iya. Minta datang, itu langsung itu. Padahal cara kerjanya Tuhan nggak gitu. Dan kerja Tuhan juga mengajari untuk sabar, mengajari untuk setia, mengajari untuk bertekun. Nah, maka tantangan ChatGPT untuk sabar, setia, tekun itu juga mungkin perlu diperhatikan. Jadi kita sebagai Gen Z ini harus berlatih sabar gitu ya Romo. Tidak semuanya yang diminta, dicari, dikehendaki langsung bisa terwujud. Ada perlu effort juga. Betul. Kita harus effort nih Tias tuh. Oke, ya betul. Jangan Siap, cuma Romo. bisa minta sama Tuhan. Maka kasihan juga pacarmu kalau misalnya minta harus segera datang, emangnya nggak punya pekerjaan ya. Baru mau mengerjakan PR diminta untuk jemput, waduh. Kapan ngerjain PR-nya nanti? Wah. Oke, Romo. Ya. Siap. Di notes ya. Hmm. Oke. Menurut Romo, medsos itu berkat dari Tuhan atau jebakan buat kita? Ya, medsos ini boleh dikatakan netral ya. Tapi mau dikatakan negatif juga enggak, karena juga dalam pandangan gereja Katolik apa yang ada itu pasti ada maksud baiknya. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ada alasan baiknya. Maka ada istilah bahasa Inggrisnya everything happen for a good thing. Nah, pasti gadget ini juga ada sisi positifnya. Maka kalau digunakan dengan bijaksana, dengan baik, pasti akan membawa manfaat. Tapi kalau tidak menggunakannya dengan bijaksana, justru malah menjadi kelekatan yang tidak teratur. Kalau HP-nya baterainya habis, lalu kayak nyawanya habis. Kalau HP-nya ketinggalan kayak nyawanya melayang. Nah, ini sudah menjadi hal yang tidak pas. Maka tantangannya memang harus mengendalikan media sosial. Jangan hidupnya dikendalikan oleh media sosial. Jadi bukan media sosial yang mengendalikan kita, Ya. tapi sebaliknya gitu ya. Betul. Karena banyak sekali seperti itu toh. Medsos menunjukkan apa, lalu dia pengen seperti itu. Yang tren apa, dia lalu ikut itu. FOMO gitu ya. FOMO. Nah, maka tantangan orang muda Katolik jangan FOMO, tapi jadilah influencer. Wah. Menciptakan tren-tren di dalam media sosial. Nah, Jadi siapa tahu nanti nggak banyak gitu ya. ya, jadi banyak yang lebih dekat dengan Tuhan dengan tren-tren yang diciptakan. Pokoknya jadilah influencer, jangan FOMO. Kata-kata hari ini tuh. Ya, buat status nanti. Nah, ini ngomong-ngomong tentang medsos nih. Karena kita lihat Mas Arief ini adalah influencer. Konten kreator. Gimana nih menurut Mas Arief tentang medsos ini ya? Pernah ngerasa itu Tuhan hadir nggak lewat medsos? Tuhan hadir lewat medsos itu nyata ya, karena
misalkan ya kita buka medsos di Instagram, TikTok ataupun lain Twitter lain sebagainya ya. Iya. Misalkan kita scroll aja, tiba-tiba ada konten rohani yang berisi tentang misalkan menyuruh atau menasihati kita tentang kebaikan, nasihat-nasihat tentang apa gitu. Nanti kita bisa, kalau pas kita lagi hatinya sedang galau atau gimana, kadang masuk juga di situ. Jadi secara tidak langsung scrollan kita itu bermanfaat baik sebenarnya. Tinggal kita nanti waktu kita di media sosial itu sering searchingnya tentang apa dulu ya kan, tentang hal rohani seperti yang Pak Mary katakan, bermanfaat yang baik kalau kita menggunakannya dengan baik juga. Nah, seperti itu. Oke nih. Berarti tergantung kita masing-masing gitu ya, Mas. Kalau kita search-nya baik, kita search berkaitan dengan Tuhan, ya kita bakal merasa, wah Tuhan tuh benar-benar hadir di setiap langkah hidup gitu ya. Karena memang teknologi kan, kita peka zaman, umat Katolik peka zaman ya, bukan hanya zaman dulu aja, tetapi seiring perkembangan zaman, teknologi kita juga mengikuti. Oleh karena itu Pak Mary tadi bilang kalau bukan kita hanya yang beriman, tetapi gadget kita juga beriman. Jadi isinya ya tentang rohani atau itu bagus juga, karena nanti kita bisa menemukan Tuhan di situ. Mana juga yang dikatakan Mas Arif tentang algoritma media sosial ya. Kalau kita lihat sesuatu yang seperti ini, maka yang seperti itu, yang sejenis akan muncul terus ya. Maka kita juga perlu tanya algoritmanya hidup kita seperti apa. Jangan-jangan juga dalam kehidupan algoritmanya mirip dengan medsos. Kalau dalam hidup kita sering berpikir positif, maka yang positif yang sering muncul dalam hidup kita. Kalau di kehidupan kita banyak pikirannya overthinking negatif, jangan-jangan itu juga yang sering muncul dalam hidup kita. Ini jadi medsos juga bisa sampai ke kehidupan nyata itu ya. Dan sampai kemakan algoritma di medsos gitu ya. Kita juga harus bisa mengatur algoritma hidup kita sendiri biar yang datang itu positif terus gitu Romo. Betul. Kalau ada pikiran negatif skip. Kalau pikiran positif, harus ditekuni gitu. Halo, like, tapi ini loh orang-orang muda nih, contohnya seperti saya nih, kalau ada renungan tuh langsung di-scroll ini Romo. Wah, ini kebalikannya. Ini ya salah ini. Dibimbing Romosnya itu. Kalau gitu kan berarti nanti nggak muncul lagi. Ada pikiran dari Tuhan, sapaan dari Tuhan, skip. Wah, Tuhan jadi jauh nanti dalam hidup kita, jangan-jangan ya. Kamu gitu nggak Tias? Udah nggak sekarang. Sudah. Ya, mengalami pertobatan. Paulus. Kita mau tanya nih, gimana caranya jaga iman biar tetap on fire tapi gayanya tuh mengikuti dengan gaya-gaya Gen Z? Mulai dari Mas Arif. Yang lingkungannya Gen Z. Coba saya mati ya, karena ini pertanyaannya sedikit gimana caranya buat jaga iman biar tetap on fire, biar tetap nyala tapi ala Gen Z? Biar tetap nyala ala Gen Z, lebih ke kita komunitas menurut saya. Jadi kita harus punya komunitas tertentu, karena dengan itu kita menghidupi nilai-nilai positif itu, algoritma hidup kita secara nggak langsung terstruktur sendiri. Jadi komunitas itu penting di dalam pergaulan ya. Itu pergaulan Gen Z sendiri ya, biar tetap on fire dan tidak ketinggalan zaman. Nah, pergaulan kita harus dijaga, kita positif ya, nanti akan algoritma hidup kita akan terstruktur sendiri, positif itu datang semua. Berarti termasuk kayak ikut perkumpulan OMK, PDKK. Itu yang dikatakan Mas Arif itu ya, kayak kata-kata Gen Z. Yang namanya gadget itu bisa berfungsi tergantung sinyal ya. Kadang sinyalnya kuat, kadang sinyalnya lemah. Nah, maka dalam hidup juga harus cari tempat yang sinyalnya kuat. Jangan tempat yang sinyalnya maka sering-seringlah datang ikut kegiatan di komunitas atau lihat hidupmu dekat dengan gereja atau enggak. Wah, kalau dekat gereja kan sinyalnya dengan Tuhan kenceng nih. Kalau nggak pernah gereja, mall terus, mancing terus, wah, jangan spesifik ya, jauh dari Tuhan ya. Tapi ya memang kita bisa menemukan Tuhan dimanapun, gitu ya.
Cuman memang perlu juga yang dikatakan komunitas itu yang mungkin membuat ya apa namanya ibaratnya seperti sinyal wifi-nya gitu ya, yang bikin tetap apa namanya dekat kencang On fire. ya, on fire tadi. Fire. Berarti ibaratkan kalau HP itu sinyalnya ada 2G, Ya. 3G, 4G, 5G yang terkencang ini. Betul. Berarti kita tergantung kita milihnya mau di kualitas yang 5G atau yang 2G gitu ya Romo. Maka kan ini jadi bisa bertanya juga gengsinya, apa namanya softwarenya yang mana nih? Jangan-jangan sinyalnya udah kenceng 4G tapi softwarenya dia baru 3G. Wah, itu juga penting masing-masing pribadi gengsi mengupgrade ya dengan baca-baca buku-buku rohani, kitab suci. Nah, Majalah Salam Damai. majalah salam damai hidup. Ya, tapi sudah ditinggalkan sama gengsi. Di rumah saya masih ada itu Romo. Inspirasi batin, ziarah batin. Kalau saya nggak kenal Romo, susah. Tapi kayaknya kalau lihat buku cetak gitu, Genzi itu kayak agak males gitu Romo. Iya. Pelajaran aja Ya, mereka kadang nggak mau. nah, kadang-kadang itu gengsi melihat buku itu kayak apa namanya ya, Ngantuk, Romo. fosil di museum purbakala gitu ya. Ini jenis apa ini? Nah, ini juga penting ya. Buku itu melintasi segala zaman. Kitab suci kita itu sudah melintasi segala zaman. Iya. Gadget belum terbukti ya apakah nanti melintasi segala zaman. Jangan-jangan hanya di tahun 2000-an. Nanti setelah itu sudah hilang. Kita harus baca. Walaupun di gadget itu ada kayak quotes-quotes rohani, Iya. artikel rohani, tapi tetap kita harus punya arsip di dunia nyatanya gitu ya. Betul. Untuk fisik. Fisik Buku. buku gitu ya. Dan yang kedua, kalau menurut saya yang di media sosial itu biasanya hanya permukaan-permukaan, karena singkat-singkat, cepat berubah gitu toh. Maka batas permukaan. Tapi kalau buku itu harus apa namanya pelan-pelan, maka nanti lebih mendalam, hidupnya lebih mengendal. Kalau nanti terbiasanya dengan medsos yang cepat berubah, jangan-jangan orang cepat bosan, tidak bisa menekuni suatu hal, jadi mudah terdistrak ke sana, yang semuanya ikut ke sana ya ke sana, mengikut ke sana. Tapi kalau membaca buku itu ada pegangan untuk bisa lebih mendalam, istilahnya pohon itu punya akar yang kuat. Kalau apa namanya medsos jangan-jangan itu hanya luarnya saja, daunnya hijau lebat tapi akarnya nggak Kopong. mendalam, kopong. Maka kena angin sedikit, ya, ini ya. Oke, jadi Maka itu jadi pentingnya buku membuat lebih mendalam. Gitu. pantesan ya anak-anak Gen Z itu kayak aduh cepet bosen, orangnya kadang plin-plan. Wah, bukan saya yang ngomong. Itu bukan saya. Laki-laki Saya sendiri tadi. Mungkin kita terbiasa dengan sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan, jadi kayak ada yang membutuhkan proses sedikit kita udah ngerasa kok nggak ada hasilnya gitu. Dan rasa apa ya, patah semangat sendiri. Iya, prosesnya lama banget, ini kapan selesainya? Mungkin kita terbiasa lihat sosmed yang wah video dalam 30 menit udah dapat 5 bab ringkasan kayak gitu. Ya, betul. Oh, Oke, lanjut Miko. Sekarang ini Romo, kita tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. netizen. Aduh. Karena kita Halo dari netizen gaji. karena dari tadi kita kan berbicara tentang dunia digital, dunia medsos. Nah, kita membuka kesempatan untuk para netizen Gen Z ini bertanya secara langsung nih. Mulai dari @yr.faa_. Bagaimana sih iman Katolik dapat menjadi kompas moral dan spiritualitas bagi Gen Z yang hidup dalam budaya algoritma di mana kebenaran, kasih dan identitas sering ditentukan oleh tren dan bukan oleh Injil. Maka ya paling utama itu jangan hanya FOMO tapi jadilah trendsetter. Jangan hanya jadi penonton tapi jadilah pemain. Jangan jadi pecundang, jadilah pahlawan. Wah, Hey. maka
Jangan dikuasai oleh medsos, tapi kuasai Kuasailah medsos. Lanjut Kalau Mas. dari Mas Arif nih, sama sudah dijawab. sama. Jadi ya ini refleksi ya dari saya sendiri. Awalnya memang kan saya sebagai konsumen media sosial ya, awalnya seperti itu. Lalu iseng-iseng membuat konten mengisi waktu luang selama liburan kuliah itu. Habis itu lah kok banyak penontonnya. Nah, dari situ saya temukan Tuhan di situ. Kenapa? Karena dari situ banyak komen-komen netizen yang mengarahkan saya untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi rohani mereka, netizen yang ada di luar sana. Nah, dari situ saya menemukan Tuhan di situ. Oh, ternyata ini maunya Tuhan. Akhirnya saya ikutin, akhirnya terus buat konten di situ. Nah, disitulah akhirnya menemukan sesuatu hal yang eh, awalnya jadi konsumen, akhirnya jadi pemain itu ya. Jadi lebih mempergunakan media sosial lebih bermanfaat, apalagi di bidang rohani ya seperti itu. Tapi kita kan kadang nih kalau lihat di TikTok tuh kita yang post rohani, post tentang iman, tentang Injil, kadang tuh ada aja kayak head comment Wah, atau banyak. Ini. negatif gitu. Mas Arif sendiri gimana sebagai Iya. kreator ini? Sudah di DM, di komen gak dijawab, masih terus. Saya posting apa, selalu di komen negatif terus. Dasarnya mana ya? Di counter mau padahal udah banyak yang itu, banyak juga yang membela ya, tetapi dia counter terus. Akhirnya ya jengkel juga kan. Akhirnya saya blok aja biar dia nggak bisa lihat. Oh, iya. Karena itu kadang netizen lain bisa terdistract seperti itu. Jadi efek negatif itu bisa ada mempengaruhi orang-orang lain juga. Itu banyak juga. Terus juga ada yang DM saya, chat saya juga sama. Mas, kenapa kok kamu kok memakai nama Mas Lektor media sosialnya? Saya tuh risih, Mas. Oh, Risih kenapa, Ci? Ya karena orang-orang lain, pelatih-pelatih lektor lain, pengarang buku lektor tidak menyebut nama mereka Pak Lektor, Mas Lektor, Pak Direktur, Om Lektor, tetapi kamu kok berani-beraninya. Saya mau balas juga bingung. Lah, bingung saya. Yang balas yang chat saya kemungkinan ini beda generasi ya. Iya. Karena ya itu kita bisa tahu ya, nama media sosial itu untuk personal branding biar Gampang diingat. betul, gampang diingat, gampang FYP ya istilahnya ya di Iya. situ ya. Saya juga kaget. Waduh, kayak gini jadi susah nanggapinya ya. Akhirnya tak tanggapi seperlunya, setelah itu udah tak biarin. Nah, jadi konten-konten rohani biasanya memang banyak hater-hater kayak gitu. Jadi memang sengaja mereka. nah, lanjut ke pertanyaan dari netizen lagi nih. Ya, oke. Dari Only Chicken. Bagaimana kamu menjaga relasi pribadi dengan Tuhan di tengah kesibukan dunia digital? Bagaimana ini tanggapan Romo? Ya, intinya kalau tadi beriman itu tentang relasi dengan Tuhan, maka memang ada dua hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang dikatakan Mas Arif itu berbicara tentang Tuhan. Buat konten-konten berbicara tentang Tuhan. Tetapi harus diingat sumbernya dari mana. Yang kedua, berbicara dengan Tuhan. Maka harus ada waktu sendiri untuk berbicara dengan Tuhan, ada waktu sendiri untuk berbicara tentang Tuhan. Kedua itu diseimbangkan. Jadi dua hal itu berbeda ya Romo, berbicara Beda. dengan Tuhan dan berbicara tentang Tuhan. Nah, biasanya kalau orang itu terbiasa berbicara dengan Tuhan dalam berdoa, dalam merenungkan kitab suci, dia ketika berbicara tentang Tuhan akan lebih mendalam, lebih terasa bobotnya. Sedangkan kalau tidak pernah berbicara dengan Tuhan, tidak pernah berdoa berbicara tentang Tuhan, kadang-kala lalu ya hanya permukaan, rasa kering, kurang mendalam. Itu yang juga banyak dialami oleh kami para imam. Lalu banyak berbicara tentang Tuhan dalam homili-homili, dalam katekese, dalam macam-macam. Kalau tidak diimbangi dengan berbicara dengan Tuhan doa pribadi, lalu jadi merasa hidupnya kering, merasa tidak ada inspirasi. Berbicara dengan Tuhan itu menjadi akarnya. Berbicara tentang Tuhan itu buah-buah yang nanti bisa lebih. Ngomong-ngomong soal berbicara dengan Tuhan ini,
kan kita berdoa ya Romo. Hmm. Itu tuh kayak kita harus berdoa tuh dengan pakai kata-kata yang bagus atau cuma kayak ngobrol aja sama Tuhan gitu. Wah, itu juga sudah bisa jadi bahan untuk berbicara tentang Tuhan, toh. Pengalaman berbicara dengan Tuhan itu kan tidak selalu baik-baik saja, kadang juga kesulitan. Dan ketika itu nanti diceritakan, ternyata bukan hanya kita yang mengalami, dan yang lain juga mengalami. Dan kita berproses di situ, juga itu menjadi pelajaran untuk yang lain juga. Oh, berarti saya juga tidak boleh menyerah seperti Yas nih. Dia juga mengalami seperti yang saya alami, tapi dia terus berjuang. Lalu dia menemukan caranya untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan dalam berbicara. Maka terus kemudian penontonnya juga, oh saya juga harus menemukan caraku sendiri gimana saya bisa berbicara lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kayak kita kan kadang tuh mau bicara sama Tuhan kayak canggung gitu loh Romo. Aduh, aku nggak bisa buat kata-kata yang bagus, nggak bisa mendalam. Iya. Katakan sama Tuhan, Tuhan ajari saya berdoa, ingat lo, Musa itu juga waktu itu mengatakan saya nggak pandai berbicara. Apalagi itu Yesaya, saya juga Yeremia itu tidak istilahnya itu ya, tidak mudah berbicara itu ya. Tapi percaya Tuhan akan memberi jalan. Tapi kebanyakan itu saya rasa tidak pandai berbicara itu karena tidak pernah berdoa dia. Belum dibiasakan. Contoh biasa berdoa biasanya. Iya enggak? Ketahuan Jadi kuncinya bisa pandai berbicara dengan Tuhan itu dengan rajin berdoa. Iya, bisa karena terbiasa. Iya. Untuk Mas Arif sendiri gimana nih menjaga relasi pribadi dengan Tuhan? Setuju sama Romo, antara berbicara tentang Tuhan dan dengan Tuhan itu harus diseimbangkan ya dari keduanya itu. Dan juga untuk Gen Z ya, Gen Z sekarang lebih ke itu. Kita kan sering scroll HP ya, scroll gitu ya. Nah, dari situ kan kita juga bisa menguasai media sosial yang kita punyai ya. Jadi tidak hanya misalkan kita nggak bisa misa, tetapi kita lewat misa online itu juga bisa. Itu memfasilitasi aja, tetapi bukan untuk yang utama. Kita nggak bisa tiap kali kita nggak bisa misa kita online gitu, bukan begitu. Tapi itu cuma memfasilitasi aja. Apalagi di zaman pandemi kemarin ya, itu membantu. Tetapi sekarang juga membantu, tapi bukan diutamakan, lebih kayak itu sih. Dan mungkin juga kita bisa melihat media sosial yang model fresh juice atau hal semacamnya ya, itu kan juga bisa menambah relasi kita. Walaupun dengan scroll media sosial, tapi secara nggak langsung kita bisa tetap membangun relasi di situ. Apalagi ini kan kita Gen Z itu kayak harus dituntut banget ini mengejar dunia, apalagi yang masih SMA nih. Ini kan ada TKA, belum ujian untuk UTBK, untuk ke kuliah. Itu kan mereka nih pengalaman dari netizen nih ya, ada yang cerita kalau dia tuh pulang sekolah itu sore, pulang sekolah langsung lanjut les sampai jam 10, kayak nggak ada istirahat. Itu full 1 minggu, terus hari libur tuh cuma hari Minggu, dia kadang udah capek, jadi kayak rasanya males gitu ke gereja. Itu gimana cara mengatasinya? Jangan, wah kasihan. Iya ya, maka itu perlu yang namanya belajar mengatur waktu gitu ya. Ya dengan segala kesibukan itu bagaimana tetap juga ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk rekreasi, ada waktunya untuk berdoa. Tuhan memberi sehari 24 jam, nah, coba kita tata 24 jam itu. Atau 7 hari dalam 1 minggu, nah itu coba duduk sebentar lalu melihat mengatur waktunya. Kita harus meresapi di tengah kesibukan kita. Karena kalau nggak bisa mengatur waktu, nanti akhirnya scroll, tiba-tiba sudah ganti hari. Wah, itu memang nyata itu. Nyata. Ya.
Sama saya juga gitu. Lagi scroll Ya, tiba-tiba nggak tetangga, apa-apa. udah beda gitu. Udah 3 jam 4 jam ternyata pegang HP gitu. Tapi nggak kerasa itu. Iya. Nggak terasa itu. Padahal tuh ada yang mengingatkan loh di media sosial tuh, misalnya sudah terlalu lama itu biasanya muncul, kalau nggak salah di algoritmanya ada Jamnya. video yang mengingatkan kalau sudah terlalu lama. Oh iya, pernah lewat itu di saya di TikTok itu. Ya, Ada kayak gitu. sudah malam waktunya tidur. Oh, Media sosial romantis ya. lebih perhatian. Iya, tapi sistemnya itu sudah kalau kelihatannya kan saya pernah membaca literatur memang sekian waktu atau sekian waktu itu nanti akan ada kayak sistem pengingatnya. Tapi bukan dalam artian pengumuman gitu ya, tapi mungkin video atau tanda apa. Bisa disetting ya Mas. Ya. Oh iya. Dan menambahkan kalau untuk anak-anak sekolah itu biasanya orang tua juga berperan penting ya di sini ya. Jadi orang tua, apalagi orang tua Gen Z itu kan juga biasanya masih muda-muda kan. Nah, Iya. itu juga harus mengajari anaknya. Walaupun sibuk, tetapi dorongan-dorongan untuk dekat dengan Tuhan juga diperlukan. Jadi nggak cuma anaknya aja, tapi orang tua Orang tuanya juga juga. berperan penting gitu ya dalam Betul. kehidupan anak. Mencontohkan juga kan orang tuanya rajin berdoa, anaknya kan juga pasti secara nggak langsung terbiasa kan melihat orang tua berdoa, dia juga bisa berdoa. Saya senang istilah ini, orang tua mencontohkan, jangan hanya nyuruh-nyuruh. Nggak main iya, HP, benar. orang tua main HP. Gitu. Anaknya belajar, kita orang tua di sini Malah main HP gitu ya. Kayaknya orang tua itu. Saya nggak mau jadi orang tua biar Eklesia domestika, wah ya mau Iya. eklesia domestika. Tuh didengerin buat orang tua yang lihat podcast ini tuh. dan calon-calon orang tua loh ya. Kawan-kawan orang tua juga ya besok kalau nikah jangan cuma bisa ngingetin, jangan cuma bisa nyuruh, tapi kita juga harus mencontohkan yang baik kepada anak-anaknya. Itu ya. Oke. Lanjut dari @agatha blue. Apakah medsos membantuku atau justru menghalangiku untuk hidup sesuai ajaran Kristus? Membantu atau malah Bantu, kalau menjauhkan? menurut saya itu termasuk teknologi yang positif sebenarnya. Kalau digunakan dengan bijaksana pasti banyak yang bisa terbantu. Sama membantu. Yang penting ada yang mendampingi ya untuk anak muda ya, ada yang iya. mendampingi tetap. Entah itu sahabatnya, entah itu orang tua, ada yang mengarahkan. Bukan udah dilepas gitu aja, kan ada itu anak kecil tapi tahu-tahu dikasih handphone suruh mainan lah. Tahu-tahu dia buka macam-macam kan juga bisa. Iya. Nah, Buka konten tutorial apa namanya? kayak yang macam-macam gitu ya. Tutorial yang aneh-aneh gitu ya. Makan sambal. Waduh. Fit-fit ya, Iya. video-video itu TikTok kan banyak gitu yang aneh-aneh itu. Mukbang atau Iya, apa ya. jadi anak-anak Anak-anak mengikuti. kecil itu kan kayak belum tahu gitu yang ini. Karena kan ada Ini yang konten bagus. hiburan saja. Ya, betul. Nah, sebenarnya settingan dan sebagainya. Oke, lanjut kita dari ccnly.me. Bagaimana generasi Z dapat mempertahankan keaslian iman Katolik di tengah budaya digital yang mendorong ekspresi diri instan, algoritma yang membentuk cara berpikir, dan kecenderungan untuk mengukur nilai spiritual melalui popularitas atau estetika media sosial. Kamu dulu. Wah, ini netizen banyak tanya ini ternyata. Pertanyaannya kompleks Banyak ya. sekali. Pertanyaannya kompleks ini, macam-macam loh. Ya, saya hanya menggarisbawahi ini, Gen Z perlu sadar diri, lebih banyak menyadari, karena apa yang terbiasa dilakukan itu nanti akan membentuk pola pikir, pola sikap, bahkan karakter seseorang. Maka ada yang mengatakan, perhatikan apa yang kamu lihat, karena yang kamu lihat itu akan mempengaruhi pikiranmu. Perhatikan apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu itu nanti akan mempengaruhi ucapanmu. Perhatikan apa yang kamu ucapkan, karena yang kamu ucapkan itu biasa kamu ucapkan membentuk sikapmu. Sikap nanti membentuk pribadi, karakter. Karaktermu itu yang akan membentuk masa depan. Maka ya sadarilah itu yang biasa dilihat, diulangi di medsos itu nanti akan mempengaruhi. Maka ya teruslah malas-malasan scroll-scroll mager-mager kalau mau masa depanmu, masa tuamu. Nah, ini
Didengerin ya teman-teman. Nasihat. Nasihat apa ini? Iya. Sehat. Mager-magerlah saja, scroll terus, nggak Kalau usah mancing, ikut Romo. bisa. Kalau mancing Romo, Kalau mancing Hobi, itu hobi ya, kalau termasuk gitu. cara untuk berrelasi dengan Ada dasar Berinteraksi dengan Indonesia. ciptaan Tuhan gitu ya. Ciptaan Tuhan. Ikan kan ciptaan Tuhan, kita berinteraksi dengan Iya. ciptaan Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Tapi ya itu apa namanya, sadarilah apa yang biasa kamu lakukan hari ini itu yang akan juga membentukmu. ingin Maka yang di medsos itu gunakan juga untuk mempersiapkan masa depan. Jadi setiap apa yang kita lakukan, langkah-langkah di hidup kita harus selalu diperhatikan ya Romo. Ya, Biar kita nggak menyesal di besok kemudian hari. betul. Kalau dari Mas Arif nih, mirip lebih dewasa di dalam menggunakan media sosial ya. Karena sadar diri itu kan hubungannya dengan kedewasaan dan kontrol diri di situ. Kontrol diri dalam menggunakan media sosial diperlukan. jadi kayak kita biasanya ya kalau Genshin itu Romo kalau nyindir tuh lewat media sosial. ya Wah, ada masalah, mengekspresikan ada masalah gitu sama Ya. teman, wah, langsung Buat status nyindir, gitu. status WA, Instagram, wah, langsung Semua Instagram, status WA, TikTok, TikTok, Twitter, repost, semuanya di repost gitu. Coba bayangkan kalau semua orang kayak gitu, maka medsos jadi sampah. Iya. 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 Jadi tong sampah loh. Maka buka medsos nanti jadinya buka tong sampah. Haus sekali. Banyak hal-hal buruk yang harus dibuang gitu ya. Sayang sekali kalau seperti itu. Jangan jadikan medsos sebagai tong sampah. Tapi bangunlah medsos untuk menjadi suatu apa namanya ya, mall yang menyenangkan atau menjadi suatu sekolah yang mendidik. Jadikan medsos seperti gereja yang mengajak berdoa. Kalau medsos untuk buang-buangan ya, medsos nanti akan jadi tempat sampah dan pasti akan ditinggal. Ada istilah nggak mau untuk gereja di media sosial kan? Gereja di Oh, keluarga. ada di Roblox itu ada kesupan Roblox. Iya. Saya pernah itu Romo. Gereja di media Bisa sosial. Romo di sana. Saya bisa itu di situ Romo. Ada pendaftaran lektor juga di sini. Tapi ingat jangan hanya di situ saja, di dunia Iya, nyata juga harus dilakukan. Itu untuk belajar, untuk training nggak apa-apa. Tapi rasakan juga yang di dunia nyata pasti lebih berwarna. Seru. Seasik-asiknya di dunia digital tetap asik kalau kita menjalani langsung gitu ya Romo. Iya, katanya gitu. Kalau faktanya Romo, Nah, gitu. faktanya gimana itu? Banyak nanti survei kayak gitu. Penelitian, iya, penelitian. Iya. Siap. Tapi tuh kalau kita melakukan aksi nyata nih ya, dilihat dia tuh sekarang kalau nggak ada temennya, nggak ada gandengan, nggak ada bestie gitu, nggak ada sahabat tuh kayak rasanya aduh males banget gitu Iya. mau ngapa-ngapain. Tantangannya Genji itu sering circle. Nah, Nah, Iya. itu circle itu. Itu kayak kata dalam tempurung. Hanya tinggal di tempurungnya yang nyaman. Ada hanya di tempurung yang sekecil itu dan mungkin ya yang zona nyamannya ya. Maka kalau mau lepas dari tempurung ya, wah, ada banyak hal yang lebih wow. Jadi nggak hanya kita terpaku dengan circle, tapi kita juga harus membaur dengan yang lain gitu ya. Circle oke nggak apa-apa untuk sahabat dekat, tapi tidak lalu eksklusif di situ saja. Harus ada kalanya juga berani mengembara, berpetualang. Tadi kan kita udah membahas nih dari netizen-netizen, pertanyaan-pertanyaan yang kepo-kepo nih tentang iman Katolik dalam dunia digital. Menurut Romo, pengalaman yang paling berkesan waktu mendampingi anak muda dalam berkegiatan di paroki itu gimana? Ya, saya merasa orang muda itu kreatif ya. Banyak hal luar biasa datang dari orang muda. Indonesia itu juga hadir dari orang muda. Nah,
saya mengidolakan orang. Seru Banyak yang banget salah. nih. Ada yang salah merasa banyak yang banyak orang muda yang mengidolakan saya, padahal sebaliknya saya yang mengidolakan. Keren ini. Serem banget nih kita anak Diidolakan. muda diidolakan gitu Iya. sama Romo. Jadi pengen muda terus ini aku. Nah ini untuk Mas Arif nih, harapan Mas Arif sendiri untuk buat gereja Katolik di era Gensi ini. Kembali lagi kita membahas Gensi ya. Gensi itu kalau kita ngomong tentang tokoh di Alkitab itu ada murid Yesus yang Gensi juga istilahnya di sini ya. Paling muda ya Romo ya dari semua para rasul. Siapa? Tahu kan? Siapa Siapa, Romo? tuh? Siapa yo? Yesus ya? sangat dekat sekali dengan Siapa? rasul tersebut. Siapa itu? Siapa tuh? Siapa itu? Teman-teman nih netizen tahu ya? Tahu ya. Kalau dia komen ya. Komen kalau dia tahu. Ya itu kan Yesus sangat dekat dengan dia itu pasti punya tujuan sendiri kenapa Yesus sangat dekat dengan dia. Karena di situ Rasul Yohanes ya bisa disebut ya, Rasul Yohanes itu kan paling muda dari semuanya. Kenapa bisa dekat sama Yesus? Kemungkinan besar itu karena dia Genzi, istilahnya Genzi ya paling mudah diajarin, karena rasul-rasul lain mungkin udah umurnya sudah tua ya, mungkin sudah punya pendirian sendiri, tetapi di sini Yohanes lebih muda, lebih gampang dinasihatin, diberikan info-info, ajaran-ajaran. Nah, akhirnya Yesus mungkin melihat di situ ini generasi masa depan ini ya, seperti itu ya, kita bisa melihat di situ. Oleh karena itu tadi harapan saya ya, kalau dari bertolak dari contoh tokoh di situ ya, kita lebih terbuka terhadap semua hal yang pasti ya. Bukan hilangkan ya, lebih jangan terbuat dari filter yang eksklusif ya. Kita harus membuka diri semuanya sebagai kaum muda. Dan kita bisa lihat juga dari sekarang di media sosial banyak influencer, konten kreator dari anak-anak muda semua, dan itu OMK semua. Jadi dari situ kan kita bisa lihat kalau ide-ide kreatif yang Romo sampaikan tadi itu sudah mengarah ke mereka semua. Mereka sudah secara terbuka dan bermacam-macam idenya yang mewartakan Yesus gereja Katolik lewat media sosial. Dan tetap dijaga, dikontrol agar tidak gampang terjerumus di dalam tadi ekstrem kanan, ekstrem kiri, atau hal-hal yang mendistract mereka untuk melakukan hal yang buruk. Harapan saya seperti itu. Jadi bisa mengontrol diri, membuka diri secara luas terhadap wawasan dan iman moderat seperti itu. Jadi nggak hanya terpaku dengan pemikiran kita masing-masing. Wah, menurutku Yesus tuh kayak gini udah titik. Tapi kalau ada yang memberi masukan, memberi pendalaman yang lebih dalam tentang iman itu, kita harus terbuka gitu Iya, ya. membuka diri, bisa melihat, menghargai pendapatnya. Oh, seperti itu, kita bisa ambilkan hikmahnya apa, ilmunya apa. Amin deh, semoga kita para Gen Z ini bisa mewujudkan gereja yang lebih besar lagi, lebih jaya lagi. Jadi Katolik itu bukan cuma sekedar agama, tetapi kita bisa menghidupinya karena memang kita mengimaninya gitu ya. Dan juga kan banyak yang bilang anak OMK, anak muda itu generasi gereja masa depan. Nah, Iya. kita harus, ya itu PR kita sebagai Gen Z ya, anak-anak muda zaman sekarang, bagaimana mewujudkan itu. Depan di tangan Gen Z gitu ya. Di tangan anak Muda. muda. Oh, Gens. Berat banget nih. Menanggung anak masa muda. depan aja. Aduh, Menanggung masa depan diri sendiri aja, aduh kepikiran banget itu, apalagi nyari masa jodoh depan. seiman aja susah ya. Aduh, Betul. cari jodoh seiman aja Seiman susah. ya. Kasihan sekali. Mungkin Mas Arif kalau susah cari jodoh yang seiman mengikuti jejak Romo. Ya, itu ini mau promosi ini tadi. Karena saya sudah menyerah mencari. Oh, nah itu. Menyerah nyari yang seiman, jadi Iya. larinya ke Tuhan. Iya. Jodohnya Tuhan. Jodohnya Tuhan, diikat langsung sama Tuhan. Oke, jadi dunia digital itu bukan sekedar ancaman, tapi kesempatan kita buat bersinar, gitu ya. Mungkin dari kita, dari Romo Heri dan Mas Arif, sudah memberikan ilmu yang lebih dalam, apalagi buat kita nih, ya Tias ya, kita, wah, jadi makin tersadar nih kalau kita tuh bukan sekedar hidup dalam agama Katolik, dalam iman, kayak
bukan sekedar kewajiban kita, tetapi kita juga harus mengimaninya dalam hidup sehari-hari, dalam dunia setiap langkah kita harus mengimani tentang Katolik. Itu. Mungkin ada kata-kata inspirasi nih buat para penonton. Bagi para Gen Z, finding God in all things ya. Oke. Dalam segala hal, termasuk di dalam dunia kita. Ingat juga, setan ada di mana-mana. Di medsos pun juga ada setannya, harus bisa melawan dan sampai menemukan Tuhan di sana. Asik. Finding God in digital sosial media. Oke, jadi kata-kata hari ini tuh, imannya harus mencari Tuhan di setiap langkah hidup kita. Kalau dari Mas Arif, Mewakili Romo saja. Berpikir, Belum ketemu ya. Mewakili aja. oke. Terima kasih Romo Heri dan Mas Arif. Semoga obrolan ini bikin iman kita makin kuat dan makin hidup. Jangan lupa follow podcast Omi Chat dan dukung OMK kalian di paroki masing-masing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!